A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil karim Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa likafatil anbiya'i wal mursalin. Sayulahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Al-muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, para alim, para ulama, wabil khusus akhinal kiram, Bapak Imam Masjid yang berbahagia dan yang kita hormati, segenap takmir Masjid Nurul Jannah beserta seluruh jajaran pengurusnya. Kemudian yang berbahagia Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, subuh hari ini insyaallah subuh yang penuh berkah. Kembali kita dipertemukan Allah di majlis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan semua kita dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Amin. Salawat beriring salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cita-cita kita di dunia, kita menjadi umat Nabi Muhammad yang baik, dan di akhirat kelak mudah-mudahan mendapat syafaat darinya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu, alhamdulillah kita berdoa kepada Allah. Insya Allah di Batam kita sudah mulai kembali ibadah kita, kegiatan kita menginjak kepada normal. Karena semalam kita terima juga informasi bahwa insya Allah Batam hampir semua kecamatan itu sudah mulai hijau. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ramadan bisa kita jalani dengan sebaik-baiknya. Makanya doa Pak Imam tadi betul-betul luar biasa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini, berkahi pula kami di bulan Sa'ban, sampaikan juga kami untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Ini kerinduan kita Bapak Ibu sekalian. Jamaah rahimakumullah, tema kita hari ini ialah dahsyatnya istighfar. Tentu istighfar bukanlah hal-hal yang baru bagi kita. Sudah biasa kita dengar, biasa kita amalkan, biasa kita lakukan. Dan istighfar adalah suatu amalan yang sangat praktis. Karena dia boleh dilakukan di mana saja. Di rumah boleh, di masjid bagus, di atas kendaraan boleh. Asal jangan di tempat yang terlarang saja. Ketika kita berada di toilet, di tandas, itu memang tidak boleh. Tapi selain itu silahkan.
Maaf, bahkan seorang ibu yang sedang berhalangan pun amalan yang utama baginya memperbanyak membaca istighfar. Nah, dan biasa kita mengenal istighfar itu banyak sekali ucapannya. Ada yang namanya Sayyidul Istighfar, ya, di dalam kitab-kitab hadis dan kitab fikih. Sayyidul Istighfar itu kalau kita baca kembali riwayat yang sahih, ada beberapa para ulama hadis termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai dan Imam Ahmad menjelaskan tentang bagaimana keutamaan, bagaimana fadilah dengan Sayyidul Istighfar ini. Jadi rajanya istighfar ini. Rajanya istighfar itu, ya, kalau kita baca dalam hadis sahih bunyinya begini: Allahumma anta rabbi. Nah, ada biasa kita baca Pak ya. Kalau dulu di kampung-kampung ngaji di pondok, ngaji di surau itu di lagu-lagukan itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ya, khalaqtani wa ana ahdika wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, sampai akhir, ya. Di dalam sepotong hadis dijelaskan oleh Nabi, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini di waktu pagi habis subuh dia baca. Jadi habis sholat subuh ini dibaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, sampai terakhir dibaca dia dengan yakin, dengan penuh keimanan, dengan penuh harap kepada Allah. Maka kalau ditakdirkan Allah dia meninggal sampai tenggelam matahari nanti sore, dijamin oleh Allah dia menjadi ahli surga, dan dijamin dia menjadi orang yang suci dan bersih dari dosa. Subhanallah. Tentu yang membaca ini orang yang taat. Kalau tidak taat, tidak mungkin pula dia baca ini. Mana dia baca? Dia tidak sholat subuh, tidak mungkin dia baca. Orang yang taat ini, ya. Jadi tetap koridornya ketaatan kepada Allah. Kemudian malam datang, gelap tiba, dibaca lagi setelah maghrib. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, ya, sampai akhir lagi dibaca dia Sayyidul Istighfar tadi. Maka kalau ditakdirkan Allah, ya, dari maghrib dia baca itu sampai datangnya subuh dia diwafatkan oleh Allah, maka wafatnya dalam keadaan baik dan dia akan dijadikan Allah menjadi ahli jannah atau ahli surga. Ini bukan kata saya. Kalau logika kita mungkin tidak masuk lah, tapi ini Nabi yang mencantumkan. Boleh kita buka hadisnya di dalam Sahih Imam Bukhari, hadis nomor 5831. Imam At-Tirmizi 3315, Imam An-Nasai 5427, Imam Ahmad 6488. Buka hadis itu ketemu dia bahwa itulah kata Nabi SAW, fadilah membaca Sayyidul Istighfar. Jamaah rahimakumullah. Itu terlalu panjang Ustaz. Ada anak yang pendek? Ada. Kita baca hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Seperti yang dibaca Pak Imam tadi, ya, thalatha marrat, 3 kali aja dibaca dia. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali dibaca dia. Apa kata Nabi? Ghufira lahu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, maaf, dalam hadis itu dicantumkan walaupun dia lari dari perperangan, lari dari jihad. Kenapa? Karena dalam 7 dosa besar melarikan diri dari jihad itu termasuk dosa besar.
dosa besar pun diampuni Allah ketika kita istiqomah mendawamkan astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Paham kira-kira Bapak Ibu? Paham? Pertama tadi apa? Sayyidul istighfar. Ini kita kalau bisa, kita bukan ceramah ini, ngaji ya enggak? Ngaji. Sayyidul istighfar ini kita amalkan. Belum ada tagnya Ustadz, tinggal buka Google, ketik Sayyidul istighfar, langsung keluar. Tak bisa keluar Ustadz, paket habis ya, nah, itu lain lagi ya, nah, paket habis. Yang kedua tadi hadis Nabi, itu panjang juga Ustadz, tak ada yang pendek lagi. Ada, mana dia? Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Nah, boleh. Ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Ya Allah, terima tobat hamba ya Allah. Boleh. Tak ada yang pendek lagi Ustaz? Ada. Mana dia? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Kalau pendek lagi boleh tak Ustaz? Boleh. Mana dia? Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Pendek lagi Ustaz? Innalillah. Ya tak ada lagi lah, ya tak? Mana pendek lagi? Nah, innalillah lagi. Nah. Baik, jamaah rahimakumullah. Kita paham. Oh, itu yang istighfar Ustaz. Iya. Dan banyak kalimat-kalimat lain yang bentuknya istighfar, termasuk astaghfirullah robbal baroya, itu juga istighfar kita kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, apa rahasianya sebenarnya Ustaz? Kenapa kok amal kecil ini diangkat lagi Ustaz hari ini? Bapak Ibu sekalian, dalam suatu riwayat ketika Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah berada di Madinah, satu hari beliau didatangi oleh penduduk Madinah. Semua yang mendatangi beliau ini mengadukan tentang masalah yang sedang dihadapinya, sedang kesulitan yang sedang ada pada dirinya dan kaumnya. Salah satu di antara yang datang tadi mengadu, ya, apa katanya? Wahai Tuan Ali bin Abi Thalib, Tuan kan sahabat Nabi, Tuan kan gudangnya ilmu, Tuan kan menantunya Rasulullah, tolong carikan kami apa yang harus kami lakukan. Negeri kami sudah lama kering kerontang, tidak turun hujan. Tolong carikan jalan keluarnya wahai Imam Ali. Kemudian yang kedua datang lagi, wahai Imam Ali, itu kami ada sebuah lembah. Dulu tempat lembah itu mata air, sumur kami berair. Hari ini sudah kering dan kami tidak lagi mendapatkan air. Satu lagi datang, wahai Imam Ali, di kampung kami sudah lama berjangkit penyakit, wabah yang tidak pernah kunjung hilang. Tolong berikan kami jalan keluarnya wahai Imam Ali. Yang lain datang lagi, wahai Imam Ali, itu onta-onta kami sudah kurus, kambing-kambing dan domba kami tidak lagi mengalirkan air susu karena sudah tidak ada rumput yang mau dimakan dia. Semua mengadu. Bahkan terakhir ada yang mengadu, wahai Imam Ali, saya ini sudah lama menikah tapi tidak diberikan Allah zuriat dan keturunan. Imam Ali tersenyum. Kemudian Imam Ali bilang, wahai sahabatku sekalian, duduklah, silakan duduk. Setelah semua duduk, kata Imam Ali, sebanyak itu persoalan hidup yang engkau hadapi dan sebanyak itu pengaduan engkau kepadaku, jawabnya cuma satu, akthiru maghfirah wa akthiru istighfar. Banyak-banyak engkau mohon ampun kepada Allah dan perbanyaklah melakukan istighfar. Padahal persoalan beda-beda, Pak. Rupanya apa yang dijawab oleh Imam Ali juga pernah terjadi dulu di zaman Nabi Nuh alaihissalam.
Nabi Nuh itu berdakwah, satu riwayat dalam Qisasul Anbiya, kisah 25 para rasul, dicantumkan bahwa beliau berdakwah lebih kurang 950 tahun. Tapi 950 tahun berdakwah karena umatnya Nabi Nuh ini memang engkar yang banyak, sampai terjadi kiamat Nabi Nuh. Anaknya sendiri Kan'an pun tidak bisa diajak, agak keras kepala Pak, susah diajak. Makanya Nuh itu artinya apa itu? Nuh itu sebenarnya artinya menangis. Nuh ini banyak menangis malam hari karena menyesali dan meratapi nasib kaumnya, sehingga namakan Nuh, dia menangis. Jamaah rahimakumullah, di dalam surat Nuh ayat yang ke-10 sampai ayat 12 diceritakan. Jadi setelah pusing berdakwah tidak bisa juga, lewat ini tidak bisa, lewat ini tidak bisa, akhirnya Nuh berkata kepada kaumnya. Apa kata Nabi Nuh? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, maka mohon ampunlah kepada Tuhanmu, kata Nabi Nuh. Ya, engkau tak berubah juga, maka sekarang mohon ampunlah engkau kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah itu adalah Allah yang maha pengampun, maha pengasih dan maha penyayang. Kalau itu sudah engkau dapatkan, yursilis sama alaikum midrara, maka hujan akan turun dari langit untuk membasahi bumi. Wa yumdidukum bi amwal, dan Allah akan memberikan kepadamu harta yang banyak, keturunan yang berjumlah, ya, kemudian kebun-kebun yang subur, sungai-sungai yang mengalir padanya air. Pak, dengan dakwah hanya dari Nabi Nuh, hanya memerintahkan istighfar, apa yang timbul? Ada 6. 1, Allah turunkan hujan. 2, Allah berikan harta rezeki berlimpah. 3, Allah jadikan kebun-kebun yang subur. Apalagi? Allah berikan keturunan yang banyak. Allah berikan sungai-sungai yang mengalir. Hanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah. Jadi rupanya istighfar itu rahasianya akan memudahkan kita untuk keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Istighfar akan mengeluarkan kita dari kesulitan yang kita hadapi. Ustadz, bukankah istighfar itu untuk membersihkan hati kita dari dosa? Itu jelas Pak. Ya, innahu kana ghaffara. Sungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita, betul. Tapi yang lain banyak rahasia istighfar. Istighfar itu mendatangkan anak. Jadi kalau selama ini ada di antara keluarga kita, ya, teman sahabat kita sudah lama menikah tapi belum dapat keturunan, belum dapat zuriat, apa amalannya? Kata Imam Ali, banyak istighfar. Tidak ada kita yang tidak kenal dengan Imam Al-Basri. Imam Al-Basri ini seorang ulama tasawuf. Ketika orang datang kepada beliau meminta nasihat, banyak yang dapat pelajaran. Apa diantaranya? Diberikan bagaimana tentang akhirat, tentang mati, tentang kehidupan. Ya, satu kali ada 3 tamu bertamu datang ke rumah Hasan Al-Basri. Tamu yang pertama masuk pertama duluan. Dia mengadu, wahai Imam Al-Basri, saya ini sedang menghadapi masalah berat. Sudah bertahun-tahun saya berkeluarga, tapi sampai hari ini saya belum dapat zuriat dan keturunan anak. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah berobat, saya sudah berikhtiar. Apa yang saya lakukan? Imam Hasan Al-Basri dengan ringan menjawab, aktsiru maghfirah. Banyak-banyak istighfar. 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 Masuk lagi, dah keluar yang pertama, masuk lagi yang kedua. Imam Al-Basri, saya juga ada masalah. Ini dalam perut saya ini sakit, tak tahu entah apa penyakitnya. Sudah saya bawa ke tabib ini tak sehat juga. Saya bawa ke tabib ini tak sembuh juga.
Saya ingin minta obat kepada engkau, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah berikhtiar, saya sudah berusaha, tapi belum juga ketemu obatnya. Jawaban tidak berubah. Aktsiru maghfirah. Banyak-banyak engkau istighfar, banyak tobat kepada Allah, kata Imam Al-Basri. Ada dua. Masuk lagi yang ketiga. Wahai Imam Al-Basri, saya sudah lama, bertahun-tahun bahkan sudah bersusah payah, berikhtiar, berusaha agar saya jadi orang kaya seperti Fulan bin Fulan. Ditunjuk orang yang paling kaya di kampung itu. Tolong berikan saya amalan, wahai Tuan Hasan Al-Basri, agar saya memiliki harta dan menjadi kaya seperti orang yang Fulan bin Fulan itu. Hasan Al-Basri senyum. Jawaban sama, tidak berubah. Aktsiru istighfar. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Ketiga-tiganya pulang. Persoalannya beda, tapi jawabannya sama. Sampai muridnya Imam Al-Basri, satu riwayat lain mengatakan, istrinya Imam Al-Basri bertanya, wahai Tuan, tadi pertanyaannya beda, masalahnya tidak sama, kenapa kok jalan keluarnya sama? Apa kata Imam Al-Basri? Bukankah tadi sudah engkau dengar? Mereka sudah berusaha, mereka sudah berikhtiar dengan sepenuhnya, mereka sudah melakukan segala-galanya, tapi belum ada sesuatu yang menghalangi untuk diperkenankannya oleh Allah permintaan mereka. Apa itu? Dosa mereka dengan Allah. Makanya amalannya tidak ada lain, kata Imam Al-Basri, aktsiru maghfirah wa aktsiru istighfar. Banyak-banyaklah dia bertobat, banyak-banyaklah dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nampak oleh kita bagaimana dahsyatnya istighfar itu, tidak hanya untuk mengampuni dosa saja, tapi banyak menghilangkan penyakit, mendatangkan rezeki, mendatangkan berkah, mendatangkan hujan. Itu oleh istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saya membaca sebuah kitab, ada nama kitab namanya Is'adul Ubad, petunjuk ke jalan lurus. Di sana dibongkar oleh ulama ada 25 rahasia istighfar. Wah, ini dahsyat. 25 rahasia istighfar, termasuk yang sudah kita sebutkan tadi. Istighfar itu membuka rezeki, istighfar menambah keturunan, istighfar menurunkan hujan, istighfar membersihkan hati, istighfar ya menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah. Jamaah rahimakumullah. Jadi marilah amalan kecil ini, Pak, amalan sederhana ya, yang kadang-kadang kita jujur juga kepada diri kita, termasuk saya ini jujur. Kalau baca istighfar, kalau Nabi kan sudah menjelaskan ya dalam hadis sahih, tidak perlu kita ragukan lagi. Apa kata Nabi? Wallahi inni la astaghfirullah, demi Allah sesungguhnya aku ini beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertobat kepadanya, fi yaumin, dalam satu hari, Is-sab'ina marrah fi yaum, satu hadis ya, 70 kali sehari. Padahal beliau maksum. Di hadis lain riwayat Imam Muslim 100 kali sehari. Sebenarnya 100 kali itu tidak lama. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kalau pakai digital itu tidak lama. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau kita ambil yang pendek tadi, astagfirullah, 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 astagfirullah. Insyaallah nggak lama. Cuman mendawamkannya itu yang berat. Mengistiqomahkan diri kita itu, melatih itu yang agak berat dan susah untuk kita lakukan. Kalau nengok HP, kadang-kadang nengok WA duduk kusuk betul. Berapa jam? 1,5 jam. Zikir 5 menit, gatal pantat. Inilah persoalan-persoalan kita yang harus kita latih. Harus kita latih di dalam diri kita.
Saya ingin menyampaikan, mungkin bapak-bapak sudah mendengar juga, tapi kita ulang kembali hari ini supaya kita lebih yakin betul dengan amalan yang kecil ini ya. Ini amalan kecil Pak, amalan kecil sekali kalau menurut saya, tapi setelah kita baca rahasianya, ya Allah ya Rob, luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, seorang ulama imam mazhab, ya, karena mazhab kita ada 4, ada Maliki, ada Hanafi, ada Syafi'i, ada Hambali. Jadi Ahmad bin Hanbal ini imam mazhab terakhir, murid dari Imam Syafi'i. Ketika beliau sudah memasuki usia yang tua, usia yang senja, sudah lansia, lanjut usia beliau, di hari-hari tua beliau. Suatu hari beliau tinggal di kota Basrah, di kota Baghdad. Di mana Pak? Baghdad. Entah kenapa di saat itu beliau hati ini kuat dan ingin saja beliau ke Basrah. Padahal jaraknya cukup jauh, usia sudah tua, bahkan sudah termasuk sakit-sakitan, tapi ada keinginan kuat untuk beliau datang ke Basrah. Berangkatlah beliau, ya, sebagai musafir ke Basrah. Sampai di Basrah hari sudah malam, bahkan beliau menumpang sholat di sebuah masjid, sholat maghrib, sholat isya, kemudian beliau berzikir, berdoa. Tidak lama hari sudah malam, karena sudah musafir dari tadi, tentu capek. Beliau ambil sorbannya, beliau letakkan di atas tikar, beliau mau tidur. Nah, letakkan kepala. Ulama itu tidurnya ke kanan, ya, tangannya diletakkan di bawah. Belum lagi tercecah, baru saja tercecah kepalanya, itu pengurus masjid datang atau mabur masjid datang. Dia bilang, "Wahai Syekh, engkau siapa?" "Saya musafir dari Baghdad. Saya ingin numpang istirahat, besok akan melanjutkan perjalanan." "Wahai Imam, wahai Syekh," Syekh itu maksudnya orang yang sudah tua, "tidak boleh tidur di sini. Tidak boleh tidur di sini. Keluar dari masjid. Di masjid tidak boleh tidur." Ya. Kemudian Syekh ini tidak cakap Pak, bahwa dia Imam Ahmad. Kalau dia cakap, satu Irak orang akan tahu. Bahkan bukan satu Irak saja, di Arab pun orang tahu semua dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang tidak tahu? Kalau kita baca hadis ada riwayat Imam Ahmad, itulah Imam Ahmad bin Hanbal. Terkenal seorang imam mazhab, ulama, al-alim. Tapi beliau tidak sombong, tawadhu. Diusir keluar Pak. Sampai di luar, ada di teras masjid, dilihat ada tempat lagi, ada tenda-tenda seperti ini, dia tidur lagi di situ karena memang sudah capek. Ditengok lagi setelah semua lampu dimatikan oleh marbot masjid, ya, dia keluar, ditengok lagi, "Syekh, jangan tidur di sini, kalau tidur di penginapan." Agak judes juga mulutnya, ya enggak? Tetap Imam Ahmad tawadhu kepada Allah, tidak diperkenalkan dirinya. Kemudian sampai diusir, didorong-dorong sampai ke pagar masjid keluar seperti itu. Tiba-tiba di luar ada penjual roti. Maksudnya ada toko atau suatu rumah di pasar itu, di dekat masjid itu, yang menjual roti. Dipanggil lah, "Wahai Syekh, Syekh, ada apa Syekh? Kenapa engkau didorong-dorong oleh orang masjid?" Dia sampaikanlah oleh Imam Ahmad, "Saya ini musafir dari Baghdad. Saya ingin menumpang istirahat supaya besok bisa melanjutkan perjalanan." "Baik Syekh, di tempat saya saja. Ini ada rumah saya, tempat jual roti ini, walaupun kecil, mudah-mudahan Syekh bisa istirahat." "Masuk Syekh, masuk." Syekh masuk ke dalam, kemudian dibawakan air, dibawakan roti. "Silakan makan Syekh. Maaf, saya masih bekerja untuk besok, karena besok mau jualan lagi, saya mau bikin adokan dulu untuk roti." Setelah Syekh duduk, kemudian tukang roti kembali bekerja. Ada keanehan yang dilihat oleh Syekh.
atau sesuatu yang luar biasa dilihat oleh Syekh dari tukang roti tadi. Apa yang dilihat? Itu tukang roti mulai dari mengambil tepung, astagfirullah wa atubu ilaih, ngambil gula, astagfirullah wa atubu ilaih, mengaduk, astagfirullah wa atubu ilaih, ngambil telur, astagfirullah wa atubu ilaih. Tidak berhenti dia istighfar. Sampai Imam Ahmad bertanya, wahai tukang roti, sudah berapa lama engkau jualan di sini? Sudah bertahun-tahun, Syekh. Dan sudah berapa lama engkau istighfar seperti ini? Kalau tidak salah, sudah lebih kurang 30 tahun, Syekh. Di 30 tahun, Pak, tak berhenti istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Syekh bertanya, Imam Ahmad bertanya, penasaran, wahai tukang roti, apa yang engkau dapatkan dengan istighfarmu 30 tahun itu? Tukang roti menjawab, kata tukang roti, ya, alhamdulillah, Syekh, semua hajat, semua niat, semua keinginan saya sudah dikabulkan oleh Allah. Saya ingin punya keluarga, sudah. Saya ingin punya harta, sudah saya dapatkan. Saya ingin rumah, sudah saya dapatkan. Saya ingin menjadi orang yang taat dan sabar, sudah saya dapatkan. Tapi Syekh, ada satu yang belum dikabulkan oleh Allah, doa saya. Setiap pagi, petang, siang, malam saya berdoa. Yang satu itu belum, wahai Syekh. Tentu Syekh juga penasaran. Tak Imam Ahmad, apa itu yang satu itu? Apa yang belum dikabulkan yang satu itu? Syekh, saya ini berdoa dan saya ingin berjumpa dengan seorang ulama, seorang imam, seorang orang yang sangat tawadu, waliullah, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Itu satu yang belum dikabulkan Allah sampai hari ini. Lantas Imam Ahmad takbir, Allahu Akbar. Dipeluk tadi tukang roti, rupanya magnet istighfarmu yang sudah 30 tahun itu, itulah yang mendorong saya di hari tua saya datang ke Basrah ini. Sebenarnya saya tidak lagi punya tenaga, tidak lagi punya kekuatan, tapi karena magnet yang menarik istighfar, magnet istighfarmu yang menarik aku ke sini, akhirnya aku datang dan kita diperjumpakan Allah. Kedua-duanya, Pak, saling menangis, saling berangkulan. Kemudian sujudlah tukang roti ini kepada Allah. Dia tidak menyangka bahwa yang datang, yang diusir oleh orang masjid adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Apa senjatanya, Pak? Istighfar. Luar biasa, dahsyat rahasia istighfar ini. Mudah-mudahan amalan ringan, amalan kecil tapi sangat luar biasa, mudah-mudahan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika, ya maaf, dunia ini sudah kita rasakan semakin tua. Ya, perbanyaklah astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Insyaallah kalau dawam istiqomah kita, kalaupun kita dijemput oleh Allah, insyaallah dalam keadaan husnul khotimah. Baik, mungkin itu pencerahan dari saya, Pak. Mungkin masih ada waktu ini sekitar beberapa menit ya, karena waktu suruk hari ini lebih kurang jam 16 ya, 18. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu kalau ada mau menambahkan mungkin, atau mau mendiskusikan sesuatu, atau mungkin juga masalah yang lain di luar dari ini, silakan, di luar tema, silakan kalau ada. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah, Allahu Akbar. Untuk Pak Ustaz dan keluarga semua sehat walafiat. Amin. Waalaikumsalam. Ya. Ustaz, terima kasih atas pencerahannya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ustaz, intinya Bismillah. sedikit saja pertanyaannya. Bagaimana Ustaz cara untuk menanamkan istiqomah dalam beribadah?
kiat ini gimana Pak Ustaz? Itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, pertanyaan beliau sangat bagus, pendek, tapi butuh penjelasan yang sangat mendalam sebenarnya. Bagaimana kiatnya agar kita bisa istiqomah? Ya, karena istiqomah itu sangat luar biasa. Istiqomah itu apa itu Bapak Ibu sekalian? Kemarin saya tanya, istiqomah itu apa Bu? Ada teman saya namanya istiqomah, oh, rupanya temannya sama sekolah dulu istiqomah namanya. Bukan itu. Istiqomah itu meneguhkan pendirian kita di dalam keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dasar istiqomah Pak, iman dan ketaatan dari hati yang paling dalam. Jadi tidak mudah berubah-ubah, tidak mudah goyah. Itulah orang yang istiqomah. Dan istiqomah itu luar biasa. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan, orang yang istiqomah dalam ketaatannya akan diturunkan Allah ke dalam dirinya malaikat. Itu luar biasanya Pak. Malaikat itu akan selalu menemani dia. Jadi bertemanlah dia dengan malaikat karena dia istiqomah. Ya. Bagaimana kiatnya? Pertama, berlatih kita Pak. Berlatih. Jadi latihan ini perlu. Latihan jangan mudah tergoda oleh sesuatu yang akan merusak keyakinan kita. Dan itu hari ini banyak. Kadang-kadang harta, pangkat, jabatan, tahta, wanita, harta, itu menggoda dia. Nah, itu yang membuat kita berubah. Ya enggak? Pas tiba-tiba sudah berjanji di Nurul Jannah mau kuliah subuh, datang dari telepon satu lagi, diuji ketika itu, sampai pula diungkapkannya, Ustadz, beda Ustadz, ini beda lain Ustadz katanya. Ya, kalau ketika itu tidak ada istiqomah kita, maka kita akan berubah. Pertama latihan Pak. Jadi latihan ini paling penting. Latihan bagaimana mengasah diri kita agar kita tidak mudah terombang-ambing oleh dunia, terombang-ambing oleh hawa nafsu kita. Ya, yang kedua, perbaiki hati. Jadi kita perbaiki hati kita. Hati yang selama ini mudah, ya, maksudnya memiliki penyakit. Apa penyakit? Penyakit ragu-ragu, penyakit bimbang, penyakit was-was dan segala macam. Kita hilangkan semuanya. Kita kuatkan hati. Karena hati itulah yang paling pokok. Yang ketiga, ini yang paling pokok lagi, kita berazam dan berdoa kepada Allah. Apa doa kita diantaranya? Itu diajarkan Nabi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Duhai Allah, yang membolak-balikkan hati saya ini. Hati saya ini bolak-balik dia. Kadang baik, kadang buruk, kadang senang, kadang tidak, kadang istiqomah, kadang terombang-ambing. Ya Allah, tetapkan hatiku di atas agama Engkau. Tetapkan hatiku istiqomah dalam taat kepadamu. Maha suci Engkau ya Allah, aku ini orang yang zalim. Ini maksudnya doa. Pertama latihan, kedua perbaiki hati, yang ketiga doa, yang keempat ini yang paling penting Pak. Jangan lupa kita terus belajar tentang ilmu akidah, ilmu tentang istiqomah itu apa kelebihannya, apa keutamaannya. Mohon maaf, salah satu kalau kita buka tafsir, ya, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, apa kata beliau? Orang yang istiqomah nanti akan diberikan dua keuntungan. Satu, dia ditemani oleh malaikat sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya. Jadi Pak Joko kalau istiqomah, itu yang menamping kiri kanan itu malaikat. Tapi kalau tidak istiqomah, setan kiri kanan. Itu dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quranul Adzim. Yang kedua, malaikat itu akan menemani kita ketika saat-saat nazak datang, ketika bersambung nyawa dengan badan, ketika sakratul maut sudah datang, malaikat duduk mendampingi kita. Untuk apa?
membimbing kita ketika kita meninggal agar kita mampu mengucapkan tauhid la ilaha illallah. Itu mungkin Pak Joko pencerahan saya. Pertama kita latihan, kedua benahi hati, ketiga doa, keempat dalami lagi ilmu-ilmu tentang istiqomah. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam. Ya, masih ada Pak? Lanjut. Tafadhol. Ini. Mana mic kita, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti uraian kita dahsyatnya istighfar tadi. Iya, Pak. Mungkin di dalam kehidupan keseharian kita, Iya. begitu kita mendapat kenikmatan, kebahagiaan, dan bahkan kesulitan, kita selalu beristighfar secara spontan. Iya. Pertanyaannya, mungkin karena kita latah atau apa, beristighfar tidak lengkap, hanya menyampaikan astaga. Pertanyaannya, Iya. apakah istighfar yang tadi yang tidak lengkap hanya menyampaikan astaga itu ada niatnya astagfirullahaladzim, tapi karena spontannya latah hanya mengucapkan astaga. Iya. Gitu ya. Yang kedua, mungkin di luar di non muslim kita juga sering dengar, Iya. dia hanya mengucapkan astaga. Gimana ini tanggapannya? Iya. Baik. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Alhamdulillah, barakallah. Pertama, sebenarnya di dalam hadis yang kita baca tadi ada tambahan dari Nabi. Jadi tambahannya begini, siapa yang mengucapkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya, dengan penuh keikhlasan, ya, penuh keikhlasan dan penuh keyakinan kepada Allah. Jadi sebaik-baik ucapan itu memang ucapan yang terbaik sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama-ulama kita. Jadi misalnya istighfar itu apa ucapannya? Astaghfirullahaladzim. Namun ya, kalau ada orang yang mengucapkan astaga misalnya, itu kan sebenarnya yang dituju oleh hatinya juga itu, Pak. Oleh itu juga. Astaga itu apa artinya? Astaghfirullahaladzim. Dia minta ampun kepada Allah. Cuman hanya tinggal memperbaiki sedikit lagi agar ucapan tadi lebih sempurna. Namun adakah nilainya? Ada. Kalau diniat di hatinya, yang dimaksud dengan astaga itu adalah astaghfirullahaladzim. Karena innamal a'malu bin, ya, apa yang ada di hati kita. Nah, itu yang pertama. Jadi akan lebih afdol kalau seandainya memang kita ucapkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi kita tinggalkan kebiasaan buruk tadi, kita beralih kepada astagfirullah. Di kampung saya juga banyak seperti itu, Pak. Astaga itu banyak, Pak. Bukan astaka ya. Kalau astaka tempat MTQ, lain lagi. Bagaimana dengan orang kafir yang juga ikut-ikutan mengucapkan? Apakah dia dapat? Tentu tidak. Ya, mungkin dia mengucapkan tapi seperti burung beo. Ya, burung beo, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Dapat pahala enggak beo? Enggak. Tukang beo, tukang burung beo dapat kalau dia ucapkan dari hatinya, dari seorang muslim. Jadi tidak, Pak. Jadi artinya kenapa tidak? Karena ada dasar alas yang tidak dia miliki, yaitu akidah Islam. Dasar itulah yang hilang pada dia, makanya dia tidak mendapatkan itu. Tapi adakah pengaruhnya? Tentu ada, karena itu ucapan yang baik. Ya, nggak apa-apa, biar aja. Mudah-mudahan kita doakan dia dapat hidayah dari Allah. Karena dalam hadis doa untuk orang kafir ini cuma satu, Pak. Menjawab salamnya nggak boleh. Cuma satu doa kita.
Ya Allah, berikanlah hidayah hambamu ini. Ya Allah, berikanlah hidayah hambamu ini. Itu yang boleh. Bahkan saya membaca ketika orang kafir mengucapkan yang baik kepada kita, macam-macam lah yang baik itu, balasannya cuma satu: semoga engkau diberikan hidayah oleh Allah. Kenapa? Karena yang tidak ada pada dia satu itu aja, Pak. Akidah, hidayah, syahadat itu aja yang tidak ada. Yang lain mungkin ada pada dia. Dia punya harta, bisa pula memberi orang lain seperti kita. Tapi yang tidak ada, akidah. Akidah itu apa? Kenapa tidak ada dia? Karena hidayah belum masuk ke dalam hatinya. Jadi doakanlah semua orang-orang kafir ini, doakan. Mudah-mudahan dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Pak. Terima kasih. Wallahu a'lam. Udah jam? Cukup ya? Cukup, Pak? Kita close. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Walil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita tutup dengan pantun memancing ikan ke Pulau Buluh, dapat mujair dan ikan patin. Ustadz Junaidi menyusun jari yang 10. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.